Yesus Kristus tidak berubah. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Kepada Ibu Nani dipersilahkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya, terima kasih. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 kita diingatkan oleh Rasul Paulus bagaimana jika di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mempunyai Tuhan Yesus yang mati kemudian tidak bangkit. Ya. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mati dan tidak bangkit, artinya tidak ada yang istimewa, artinya tidak ada yang lebih daripada iman Kristen. Iman Kristen memberikan kepastian, iman Kristen memberikan jaminan karena Yesus Kristus yang mati lalu kemudian bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat-sangat berkepentingan sekali dengan iman dan pemberitaan Injil. Ya. Ketika dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita beriman kepada Kristus yang mati, apa bedanya dengan kehidupan agama-agama suku, agama-agama kuno, yang mana dia buat patung, yang mana dia percaya kepada patung itu, ya, dan artinya dia beriman, dia percaya kepada sesuatu yang mati juga. Dan demikian juga dengan pemberitaan Injil. Ketika Yesus mati dan tidak dibangkitkan, maka yang boleh saya katakan pemberitaan Injil itu menjadi pemberitaan Injil yang tidak ada kuasa, pemberitaan Injil yang bohong, pemberitaan Injil yang tidak ada artinya apa-apa. Tetapi justru karena Kristus mati dan bangkit, maka iman kepercayaan kita adalah iman yang percaya kepada Tuhan yang hidup. Maka pemberitaan Injil adalah pemberitaan yang hidup, berita sukacita tentang Allah yang hidup dan berkuasa. Ada satu hal yang menarik. Tuhan izinkan ketika Yesus datang ke dalam dunia, jadi Yesus tidak menciptakan agama Kristen. Jadi sebenarnya agama Kristen itu ada oleh karena hasil daripada bapak-bapak gereja yang memberikan pemikiran. Sementara Kristen itu sendiri itu pertama kali disebut di Antioquia. Jadi Antioquia itu letaknya antara Syria dan Turki, ya. Kalau tidak salah sekarang kotanya itu kota apa? Antalya apa Ankaya begitu. Nah, pertama kali orang Kristen disebut, murid-murid orang Kristen itu disebut untuk menyebut orang-orang yang hidupnya seperti Kristus. Jadi ulang kali saya katakan Kristen itu sebenarnya lebih kepada perbuatan, lebih kepada sikap hidup sehari-hari Kristen. Artinya Kristus kecil. Jadi ketika kehidupan kita dikatakan Kristen, maka sudah selayaknya dan sepatutnya hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak meneladani perbuatan daripada Kristus, maka hidup kita tidak dapat dikatakan sebagai Kristen. Dan ingat, dalam Kisah Rasul 2:47 orang-orang Kristen itu bertambah, pengikut-pengikut Kristus itu bertambah, orang-orang yang hidupnya mau seperti Kristus itu bertambah ketika mereka hidup seperti firman Allah. Mereka disukai oleh banyak orang, Kisah Rasul 2:47, dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ya, ini harus menjadi sebuah pemahaman yang betul-betul ada dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik kalau kita berbicara mengenai pemberitaan Injil,
karena Kristus dibangkitkan, ya, maka itu memberikan kepastian kepada murid-murid Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau memperhatikan kisah daripada para rasul-rasul, rasul dalam pengertian Kristen itu adalah orang yang hidup bergaul bersama-sama dengan Tuhan, itu disebut sebagai rasul. Itu ciri yang pertama dan ciri yang utama, sehingga rasul Kristen berbeda dengan rasul dalam pemahaman yang lain. Rasul dalam Kristen adalah orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, menjadi saksi, ya, dan memberitakan pengajaran-pengajaran Tuhan. Itu adalah rasul dalam pemahaman Kristen. Nah, murid-murid Tuhan itu yang menarik adalah oleh karena mereka sudah melihat kebangkitan Kristus, ya, itu beda dengan Petrus sebelum Yesus bangkit. Karena kita ingat bahwa Petrus ketika Yesus disalib dan dikubur, Petrus menjadi seorang murid yang penakut. Dari seorang murid yang pemberani menjadi seorang yang penakut, ya. Sehingga satu gereja di Indonesia itu memakai lambang ayam berkokok, ya, karena itu mengingatkan dalam hidup mereka seperti hanya Petrus. Oleh karena sebelum ayam berkokok 3 kali dia sudah menyangkali Tuhan. Nah, Petrus setelah dia melihat kebangkitan Tuhan dan ditambah dengan kepenuhan Roh Kudus, dia menjadi seorang rasul yang luar biasa. Konon rasul-rasul yang lain itu mereka tersebar ke berbagai tempat di penjuru dunia. Salah satunya adalah Thomas di Calcutta, India. Itu ada sebuah gereja Santo Thomas. Kebetulan waktu itu ayah mertua saya pernah ketika beliau belajar mendapatkan tugas dari UNICEF di Calcutta, ya, karena mertua saya, papa dan mama itu adalah selain pegawai Indonesia tapi juga pegawainya PBB, sehingga sempat beberapa kali seperti mama itu bahkan pernah ke Afrika. Kalau papa cerita dia ketika di Calcutta, India, itu beliau melihat ada sebuah prasasti yang menuliskan bahwa gereja di India itu adalah gereja yang dibangun oleh Rasul Thomas, ya, menarik sekali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada Yesus Kristus yang mati kemudian bangkit. Apakah Yesus benar-benar mati? Jawabannya iya, Yesus benar-benar mati. Karena kalau Yesus tidak mati, maka tidak ada korban untuk penebusan, tidak ada korban pengampunan, tidak ada korban yang boleh mempertemukan kembali manusia dengan Allah. Jadi Yesus harus benar-benar mati karena dia menjadi korban. Sebuah korban pada masa yang lampau, pada masa perjanjian lama, itu adalah korban yang disembelih, korban yang mencucurkan darah, korban yang harus mati. Sehingga ketika Yesus di atas kayu salib mengatakan tetelestai, sudah selesai, sudah genap, artinya pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sudah diselesaikan dan manusia memperoleh pengampunan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus juga sebagai penggenapan dirinya sebagai manusia yang lahir dan mati. Ya, Yesus harus lahir dan mati sebagai manusia. Dan seperti yang saya sampaikan yang lalu, kalau kita melihat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia, dan firman ayat yang pertama, firman itu adalah Allah. Ya, jadi artinya ketika seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu kemudian Maria tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalu malaikat Tuhan bilang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi ketika Yesus disalib dan kemudian Yesus mati, itu adalah kemanusiaannya. Keilahiannya tidak bisa mati. Ya, keilahiannya tidak bisa mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam
Injil Matius ayat 11 ayat yang ke-27. Ya. Kalau kita mau pahami di sana bersama-sama bahwa bapa dan anak itu satu. Ya. Mengapa? Ketika melihat anak itu melihat bapa. Jadi artinya ketika bapa, ketika Allah itu tidak ada yang menyatakan, maka tidak ada yang bisa mengerti dan memahami Allah. Nah, ini harus kita pahami benar-benar. Dan ketika manusia tidak bisa memahami Allah, maka manusia itu tidak bisa hidup selaras dengan rencana dan kehendak Allah. Saudara lihat di dalam perjanjian lama, ya, bagaimana Allah yang kalau boleh saya katakan Allah yang dekat, tetapi dengan pernyataan yang luar biasa membuat manusia tidak mengerti dan memahami Allah. Bangsa Israel 10 tulah itu tidak terjadi sehari 2 hari, tetapi selama beberapa bulan. Konon tiap tulah itu terjadinya bisa sampai 1 bulan. Jadi kalau 10 tulah itu mungkin bisa jadi sampai 1 tahun. Bangsa Mesir dalam kehidupannya dihukum oleh Tuhan. Tetapi apakah bangsa Israel mau mengerti, mau memahami Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi, Allah yang membela dengan 10 tulah? Tidak. Bangsa Israel tidak memahami Allah sama sekali. Bahkan ketika mereka keluar dari Mesir, kita lihat ulang kali ketika menghadapi masalah dan persoalan. Dengan kata lain, sebelumnya Allah sudah tunjukkan, ini loh, aku yang akan memimpin kamu keluar dari Mesir. Ini loh, aku yang berkuasa atas orang-orang Mesir yang akan membawa kamu keluar dari Mesir. Aku lebih hebat dari Firaun. Aku lebih berkuasa dari prajurit Firaun. Bangsa Israel nggak nyentel, saudara. Pikirannya, hatinya nggak nyentel. Terbukti ketika menghadapi masalah dan persoalan, mereka selalu lari dari kenyataan dan mengatakan kepada Musa bahwa kami kembali ke Mesir. Sehingga ulang kali bahkan ketika 10 hukum Tuhan diberikan kepada bangsa Israel di atas gunung Sinai yang diterima oleh Musa, bangsa Israel pun juga tidak dapat dalam hidupnya mengerti dan memahami Allah. Barulah kemudian Allah merendahkan diri, mengosongkan dirinya menjadi manusia yang disebut sebagai Yesus. Apakah ketika Yesus ada dalam dunia surga kosong? Tidak. Allah sekali lagi tidak dapat dibatasi. Ketika Allah mau menjadi apapun di seluruh dunia ini, Allah tetap ada. Allah tetap berkuasa. Jadi kalau berbicara mengenai Allah itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak ada batasnya. Nah, ketika Allah mengambil rupa sebagai manusia di dalam Yesus, artinya melalui Yesuslah kita mengerti dan memahami Allah. Ya, melalui Yesuslah kita mengerti dan memahami Allah yang mengasihi. Dan kalau boleh saya katakan, melalui Yesuslah sebenarnya kita bisa menyentuh hatinya Allah itu seperti apa. Itu beda ketika Yesus belum dinyatakan. Kita sulit untuk menyentuh hatinya Tuhan seperti bangsa-bangsa Israel. Hanya orang-orang yang spesial saja yang bisa menyentuh hatinya Tuhan. Menarik ketika berbicara mengenai Yesus 3,5 tahun. Allah yang menjadi manusia itu, kasihnya Allah itu seperti apa? Kita lihat ketika ada perempuan Samaria yang menjumpai Tuhan di sumur Yakub. Ya, Tuhan tahu siapa perempuan ini, tapi Tuhan tidak menolak. Ketika Tuhan membela seorang perempuan yang didapati berbuat zina, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi bilang, Tuhan, menurut hukum Musa perempuan ini harus dilempari batu. Yang menarik pada waktu itu yang laki-laki yang bersinah dengan, yang disebut bersinah dengan perempuan ini tidak ada. Lalu Yesus katakan, menulis sesuatu yang sampai hari ini misteri. Barang siapa yang tidak pernah berdosa, dia boleh melempari wanita ini dengan batu yang pertama. Nah, kita lihat dari Yesuslah kita tahu bagaimana Allah itu mengasihi orang yang berdosa, mengasihi orang yang tertolak, mengasihi orang yang tidak dianggap, mengasihi orang yang dianggap tidak berharga.
Allah sangat-sangat mengasihi manusia yang paling rendah di hadapan manusia yang lain, manusia yang paling hina di hadapan manusia yang lain. Allah sangat-sangat mengasihi melalui Yesus. Ya, ini luar biasa sekali. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau kita boleh mengenal Tuhan Yesus. Sekali lagi, jangan pernah lepaskan Yesus itu. Pegang Yesus, ya, sampai nafas yang terakhir tetap pegang Yesus. Karena Yesus Allah yang menyatakan sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa Ibrani mengatakan Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya? Karena di dalam Yesus, seperti saya katakan tadi, dia adalah manusia dan Allah 100%. Ya, jadi dalam Yesus kita boleh mengenal kasih-Nya Allah, boleh mengenal kuasa-Nya Allah, dan melalui Yesuslah kita boleh mendapatkan jaminan keselamatan. Nah, ini menarik karena Yesus ilahi, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kebangkitannya, tubuh Yesus adalah tubuh yang tidak dapat lagi mati. Ya, tapi tubuh itu adalah tubuh yang, kalau boleh saya katakan, tubuh ilahi dengan manusiawi yang sudah dikuduskan, dengan manusiawi yang sudah disempurnakan, dan itu menjadi prototip di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya ketika nanti kita mati dan bangkit dengan tubuh yang diubahkan seperti halnya tubuh Yesus. Tubuh yang layak naik ke surga, tubuh yang layak untuk bertemu dengan Bapa di surga. Nah, itu yang harus kita sadari bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena Yesus itu bangkit, ya, maka kita percaya yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, maka itu adalah hal yang juga Yesus lakukan hari ini. Yang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun beriman, seperti itu juga sikap kita ketika kita hendak menyerahkan diri untuk menerima kasih-Nya Tuhan. Yesus Kristus tidak berubah, sama. Dia mampu membuat perahu Petrus yang kosong penuh dengan ikan. Dia yang mampu membuat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Dia yang mampu membuat orang yang lumpuh berjalan, buta yang melihat. Dia adalah Yesus yang sama, karena dia adalah Tuhan dan Allah kita yang hidup, tidak pernah berubah, seperti dalam Ibrani pasal yang ke-13. Dan itu juga yang kita imani dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mengutip apa yang dikatakan oleh Pastor Billy Lantang, ya, sekarang kita tidak bersama-sama dengan Yesus. Yang kita punya sekarang adalah firman-Nya Kristus, ucapannya Kristus. Ya, seperti perumpamaan yang digambarkan di sana mengenai seseorang yang sedang melakukan perjalanan di Alaska ketika pilotnya pingsan, lalu kemudian penumpang ini dia bingung harus berbuat apa, kemudian dia mengirim sandi Mayday dan tolong ya, istilahnya seperti itu, SOS. Lalu kemudian dia dibimbing oleh menara pengawas, dan menara pengawas mengatakan, saya tahu Bapak, karena dia melihat dari radar, tetapi Bapak tidak tahu saya. Sekarang ikuti petunjuk saya. Dan ketika pengusaha ini dia mengikuti petunjuk daripada laki-laki yang bertugas di menara pengawas, dia akhirnya boleh selamat. Dan ketika sampai di hotel, lalu kemudian pemuda ini menemui, dan pemuda ini mengatakan, saya tadi yang berbicara dengan Bapak. Bapak luar biasa, karena Bapak mempercayai apa yang saya ucapkan, sehingga Bapak boleh selamat. Nah, itu juga yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mempercayai apa yang diucapkan oleh Yesus, maka kita juga akan menerima apa yang diterima oleh orang-orang 2000 tahun yang lalu. Jika 2000 tahun yang lalu perempuan yang sakit pendarahan mengatakan, asal ku jamah jubahnya saja aku menjadi sembuh, maka demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan itu juga akan diberikan. Firman-Nya diberikan dalam kehidupan kita untuk kita imani. Firman-Nya diberikan kepada kita untuk kita yakini. Firman-Nya diberikan kepada kita untuk menuntun.
dan melalui firman Allah, setiap kehidupan orang percaya menikmati berkatnya Allah, menikmati pertolongannya Allah, menikmati perahu Petrus yang kosong penuh dengan ikan, menikmati yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, menikmati 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Ketika kita mempercayai firman-Nya. Firman Allah tidak pernah berubah, Dia kekal sampai langit dan bumi lenyap, tapi firman-Nya tinggal tetap. Jadilah orang-orang percaya yang mempercayai firman Allah. Hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, firman Allah bisa mengubah. Apapun yang hari ini saudara doakan, saudara gumulkan, firman Allah akan menyatakannya. Asal kita percaya, maka kuasanya itu akan terjadi. Asal kita percaya, kuasanya itu akan mengubah. Asal kita percaya, mujizatnya itu akan diberikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Teruslah dekat dengan Tuhan, teruslah hidup dalam firman Tuhan, nikmati pertolongan dan kuasanya, mujizatnya setiap hari. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.